tumben banget ada yang datang. Jangan-jangan. Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Ayo masuk, baru juga selesai cuci piring nih. Maaf ya, pagi-pagi udah ganggu. Anwar udah kerja ya? Iya, tadi jam 7 kurang udah berangkat. Emangnya ada apa, Mbak? Nggak apa-apa sih, sekalian aja mampir. Anak-anak udah aku anterin ke rumah Bu Minah. Oh iya ya, duduk sini dulu. Mau aku buatin teh? Boleh lah, teh hangat ya. Enak banget pagi hari gini. Masih ada kue. Sisa kemarin juga, aku ambilin ya. Waduh, jadi ngerepotin. Apaan sih, Mbak? Rumah sendiri juga kok. Udah biasa. Tan, sebenarnya aku kesini bukan cuma mau ngobrol. Emang ada apa, Mbak? Gini, aku sebenarnya lagi butuh uang. Pinjem bentar aja. Nanti kalau ada, pasti aku balikin. Pinjem. Berapa dulu, Mbak? 100.000 aja, Tan. Buat beli susu sama obat batuk si Kiki. Dia dari semalam gak bisa tidur. Ya ampun. Tapi Mbak, kemarin juga kan minjem, belum sempat balikin. Aku tahu kok, makanya aku juga malu sih ngomongnya. Tapi sekarang benar-benar butuh. Aku bingung harus ke siapa. Mas Anwar juga lagi pusing sebenarnya. Gajinya bulan ini kepotong karena cicilan motor. Janji kok, Tan, minggu depan aku balikin. Ada yang mau ngasih kerjaan bersih-bersih di rumah kontrakan sebelah. Nanti aku ambil dari situ. Ya udah, tapi janji ya Mbak, jangan sampai numpuk-numpuk gitu terus. Iya, sumpah. Aku juga capek kalau harus minta-minta terus. Aku ambilin dulu duitnya, tapi tolong jangan ngomong ke Mas Anwar dulu ya. Nanti dia malah marah. Makasih banget ya, Tan. Aku nggak tahu lagi harus ke siapa. Kamu emang ada yang paling pengertian. Malam itu, setelah lepas Anwar pulang kerja, ia mencium bau masakan dari dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas, udah pulang? Capek ya? Aku masak sop ayam, masih hangat. Alhamdulillah, perut juga udah keroncongan. Tapi sebelum makan, ada yang mau aku tanyain, boleh? Nanya apa, Mas? Tadi Rini kesini ya? Iya sih. Kok Mas tahu? Tadi aku mampir ke warung Bu Minah. Katanya lihat Rini jalan kesini pagi-pagi. Aku langsung curiga aja. Dia cuma mampir sebentar kok, Mas. Mampir doang. Apa mampir buat minjem duit lagi? Ya gitu deh. Katanya anaknya sakit, butuh beli obat sama susu. Ya Allah, Tan, bukannya kemarin juga baru pinjem. Udah dikembalikan belum? Belum sih, tapi dia janji minggu depan mau bayar. Katanya ada kerjaan bersih-bersih rumah. Aku bukan gak kasihan, tapi tiap minggu alasannya sama terus. Dan kita juga bukan pohon duit. Aku tahu, Mas, tapi kalau aku nolak, aku ngerasa bersalah. Dia kan kakak kandungku juga. Justru karena dia kakak kandung, harus ngerti juga kondisi kita. Jangan enak aja numpang terus. Aku juga sebenarnya berat, Mas. Tapi tiap ngeliat dia ngomong sambil nangis, aku lemah. Duit yang dikasih tadi dari mana? Dari uang belanja yang aku sisihin dikit-dikit. Aku kan kerja banting tulang, bukan buat bantu orang yang gak tahu diri. Mas, jangan gitu. Dia kan lagi susah. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, lama-lama kita juga yang ikut susah. Ya udah, nanti aku yang ngomong ke dia ya. Kalau pinjam harus tanggung jawab. Jangan cuma ngomong, harus tegas juga. Jangan karena dia keluarga, jadi selalu ditoleransi. Iya Mas, aku usahain. Jangan marah dulu ya. Aku bukan marah, aku capek aja. Kasihan kamu juga kan, yang selalu disudutkan. Makasih ya Mas, udah ngerti aku. Udah, makan yuk. Lapar banget. Sop ayamnya kayaknya sedep nih baunya. Iya ya, aku ambilin ya. Jangan mikirin yang berat-berat dulu. Mas, denger nggak itu? Iya ya, kayaknya ada yang gedor pintu tuh. Siapa sih malam-malam begini? Aku lihat dulu deh. Tan, maaf. Aku ganggu malam-malam. Tapi aku bener-bener butuh bantuan sekarang. Ya Allah Mbak, ada apa? Kenapa mukamu pucat banget? Anak aku demam tinggi banget. Udah dikompres.
tapi makin panas. Aku butuh uang buat bawa ke klinik. Tapi ini udah tengah malam, Mbak. Aku tahu kok aku ngerepotin kamu, tapi aku beneran bingung harus gimana. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Malam-malam begini, kamu gedor-gedor pintu orang. Maaf Anwar, aku panik. Aku takut kenapa-napa sama anakku. Aku cuma butuh 100.000 aja kok buat ongkos sama obat. Kamu pikir kita nyimpen duit begitu aja tiap waktu? Aku janji, lusa aku balikin. Beneran. Aku udah dapat kerja bersih rumah mulai besok. Mas, kasihan anaknya. Intan, kamu tahu sendiri, kita juga lagi pas-pasan. Tapi ya udahlah. Makasih banget. Aku nggak tahu harus gimana kalau kalian nolak. Tapi dengar ya Mbak Rini, ini yang terakhir. Dan lusa harus dibalikin. Jangan ada alasan lagi. Iya, aku beneran nggak bohong kali ini. Aku ambilin uangnya, Mbak. Tunggu bentar. Makasih Tan, makasih. Aku bener-bener terima kasih. Ini, Mbak. Tapi inget ya, kamu harus balikin. Iya ya, pasti aku balikin. Demi anak aku janji. Udah sana, buru ke klinik. Jangan malah kelamaan di sini. Iya, aku langsung jalan. Makasih ya, kalian baik banget. Di suatu siang, Intan datang ke rumah Rini dengan wajah teduh. Rini menyambut dengan senyum seperti biasa. Tan, tumben banget kamu yang kesini. Ada angin apa nih? Iseng aja, Mbak. Kebetulan tadi habis belanja. Lewat sini, sekalian mampir lah. Ya ampun, seneng banget aku. Masuk. Ini rumah berantakan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah. Rumah siapa juga. Pasti gitu kalau banyak anak. Aku bikinin teh dulu ya. Kamu pasti haus. Gak usah repot, Mbak. Aku cuma sebentar kok. Gak repot. Kamu itu tamu kehormatan di rumah ini. Si Kiki udah mendingan sekarang Tan. Yang malam itu loh yang demam tinggi. Alhamdulillah, aku sempat kepikiran loh. Iya, makasih banget ya waktu itu. Kalau ndak ada kamu sama Anwar, aku nggak tahu deh gimana. Gak usah dibahas terus, Mbak. Yang penting anakmu sehat. Tapi aku tetap ngerasa utang budi Tan. Mbak, aku mau ngomong sesuatu. Aku udah mikir dari lama ini. Ngomong apa Tan? Serius amat kamu? Gini, soal kamu yang sering minjem uang itu. Kenapa? Aku selalu bilang bakal balikin kok. Emangnya mau Anwar ngerasa aku nipu? Bukan gitu, Mbak. Aku sama Mas Anwar cuma lagi berat juga sekarang. Ya tapi aku minjem juga bukan tiap hari Tan. Kalau nggak kepepet, ya nggak mungkin aku dateng. Iya, cuman akhir-akhir ini Mas Anwar sering ngomong juga. Dia capek, katanya ngerasa kayak kamu anggap kita ini tempat ngambil duit tiap kali butuh. Alah, jadi gitu ya sekarang. Aku udah nggak benalu. Enggak, Mbak. Jangan salah paham. Aku mau gini karena aku sayang. Aku ngerti kamu susah, tapi kita juga manusia biasa, bukan mesin cetak uang. Tapi kamu sendiri tahu Tan, aku punya anak-anak. Mereka makan apa coba? Kalau aku nggak usaha. Aku cuma minta kalau bisa dikurangin sedikit ya intensitas minjemnya. Oh, jadi kamu keberatan selama ini? Jujur, Mbak, aku malah ngerasa berat. Aku tetap bantu semampuku. Tapi tolong jangan bikin Mas Anwar makin tertekan ya. Dia kerja keras juga. Ya udah, aku ngerti maksudmu. Makasih ya, Mbak, udah mengerti. Keesokan harinya, Rini datang ke rumah Intan dengan langkah lemas dan wajah masam. Di tangannya ada lipatan uang yang tak seberapa. Nih Tan, aku balikin dulu yang aku bisa. Maaf ya, belum semuanya. Ya Allah, Mbak, gak usah maksain gitu juga. Kamu kelihatan capek banget. Aku nggak enak Tan, kamu udah bantu banyak. Aku cuma bisa segini sekarang. Udah, aku ngerti kok. Namanya juga kondisi lagi sulit. Yang penting, kamu ada itikat baik. Aku sampai ngitung tiap recehan buat bisa balikin ini. Sumpah, rasanya kayak makan hati. Ya ampun, Mbak, jangan ngomong gitu dong. Aku jadi gak enak. Tapi Tan, Apa? aku butuh pinjem lagi. Cuma buat 2 hari ke depan aja. Aku janji, habis itu aku usaha jualan lagi. Aduh, Mbak, baru juga kamu balikin tadi. Bingung aku. Tolong banget Tan,
Cuma kamu satu-satunya yang gak menang aku sebelah mata. Mas Anwar juga belum tahu yang tadi kamu balikin. Jangan bilang ke Anwar ya, Tan. Aku takut dia makin kesel sama aku. Tapi Mbak, aku nggak enak nutupin terus dari Mas. Dia tuh orangnya peka. Ya sekali ini aja, Tan. Demi anak aku. Aku bakal bener-bener balikin nanti. Kamu butuhnya berapa? 100 aja, 100. Buat beli beras. Aku bongkar tabungan dulu deh. Tapi nanti aku kasih ya. Makasih, Tan. Kamu itu udah kayak malaikat buat aku. Gak usah ngomong gitu, Mbak. Aku cuma saudaramu. Tapi saudara lain, mana ada yang peduli, cuma kamu. Aku cuma pengen kita tetap deket, Mbak. Tapi ya tolong, jangan bikin aku serba salah terus. Iya, Tan. Aku sadar kok. Aku juga pengen mandiri. Tapi sekarang tuh susah banget. Aku tahu kok. Tapi kamu juga harus usaha. Ya, nanti aku coba jual barang di pasar malam. Semoga bisa nambah pemasukan. Aku doain deh, semoga lancar. Dan soal pinjaman ini, tolong ya, jangan bilang siapa-siapa. Iya, tapi kamu juga jaga janjimu. Pasti, Tan. Pagi itu, suara hiruk-pikuk pasar mengiringi langkah Anwar dan Intan yang berjalan beriringan. Mereka berhenti di lapak sayur saat Intan terlihat ragu. Mas, jangan beli terlalu banyak ya. Uangnya udah gak banyak lagi. Loh, emang kenapa? Kok bisa? Intan sempat dilema, dan mau tak mau, dia pun akhirnya memberitahu. Aku kemarin kasih pinjaman lagi ke Mbak Rini. Ya Allah, Tan, kamu kasih lagi. Anak-anaknya katanya belum makan. Diminta berbeli beras. Tan, Mas bukannya nggak kasihan, tapi kita juga ada batas. Tapi dia udah mulai balikin, Mas. Kemarin tuh dia balikin sedikit. Ada niat baik kok. Balikin sedikit, terus pinjam lagi. Itu aja terus. Kamu nggak capek, Tan? Aku juga bingung, Mas. Tapi kalau aku tolak, aku ngerasa jahat. Kita bukan nggak punya hati, tapi kalau tiap kali dia butuh duit kita kasih, lama-lama habis sendiri. Tapi aku nggak tega. Intan, kamu harus mulai mikir, bukan cuma pakai perasaan. Aku janji, Mas, ini terakhir kalinya. Kamu kan udah bilang itu juga minggu lalu. Tapi kali ini beda. Aku bisa lihat dia benar-benar terdesak. Kamu masih percaya dia aja bakal balikin semuanya? Ya, aku maunya percaya sih. Kalau belum pasti. Hati-hati, Tan, jangan sampai kita yang dimanfaatin. Aku juga takut kayak gitu, Mas. Tapi aku juga gak bisa diem lagi susah. Ya udah, kita belanja secukupnya aja. Tapi tolong ya, jangan sembunyiin apa-apa dari Mas. Iya, Mas, maaf. Aku cuma gak pengen kamu kepikiran. Justru karena Mas mikirin kamu, Mas jadi nggak mau kamu terus-terusan diperas rasa kasihanmu. Iya, aku bakal mikir panjang ke depannya. Bagus, yaudah yuk lanjutin belanjanya. Jangan lupa masih harus beli minyak dan beras. Iya, Mas. Suatu hari, saja makan siang, matahari terik menyinari halaman rumah makan di depan kantor Anwar. Ia melangkah santai hendak makan siang, namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap sosok yang tak asing, Rini, sedang duduk bersama seorang pria. Itu Rini. Rini, kamu Anwar, gak kayak gitu. terus kayak gimana? Yang duduk di depan aku ini bukan ibu yang putus asa. Ini mah orang yang masih bisa traktir makan di rumah makan. Siapa itu? Temen aja. Temen yang kamu traktir pakai uang pinjaman dari istriku. Aku gak traktir dia. Lagian, itu uangku sendiri. Alah bullshit, kamu datang kemarin merengek uang. Sekarang kamu bilang itu uang sendiri. Anwar, jangan suuzon ya. Kamu udah keterlaluan, Rin. Kamu bukan cuma nipu Intan, tapi juga bikin aku kelihatan bodoh. Aku kan juga punya kehidupan. Aku butuh hiburan sesekali. Dan itu kamu ambil dari belas kasihan orang. Aku kan gak maksa. Kan kamu yang ngerengek ke Intan, bilang anak-anak kamu butuh makan. Ya udah, kalau kamu mau marah, marah aja sana. Aku udah terlanjur salah di mata kalian. Iya, dan kamu bakal tanggung sendiri akibatnya. Sore hari, Anwar sampai di rumah.
Loh, Mas, kok mukanya tegang? Iya, tadi siang. Mas, lihat Rini di rumah makan. Mbak Rini? Iya, sama cowok. Makan enak, pesanan banyak. Ya Allah, serius? Dan Mas yakin itu uang dari kamu. Masa iya, Mas? Dia bilang uangnya habis buat anak-anaknya. Bohong, semua itu kebohongan, Tan. Kamu cuma terlalu baik. Intan terduduk diam, tidak menyangka Rini ternyata seperti ini. Aku harus ngomong langsung sama dia. Keesokan paginya, Intan sudah berdiri di depan rumah Rini. Hatinya sudah mantap. Mbak, Tan, kenapa kesini? aku udah tahu semuanya dari Anwar. Dengar dulu, Tan. Aku nggak mau denger lagi. Cuma mau bilang, mulai sekarang aku nggak bisa lagi bantu kamu, Mbak. Tapi aku butuh kamu, Tan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu nyalahgunain kepercayaan kami, Mbak. Aku capek. Maaf, Tan. Aku nyesel. Waktu kamu lagi habisin uangku sambil makan begitu, kamu pikirin nggak orang yang kamu bohongin? Aku cuma pengen ngerasain hidup enak sebentar. Dengan cara nipu orang. Aku bingung, Tan. Hidupku berat. Hidupku juga gak ringan, Mbak. Tapi aku gak pernah ngeluh. Tan, tolong jangan jauhin aku ya. Maaf, Mbak. Aku gak bisa lagi. Aku capek dibohongin. Aku bakal balikin semua uangmu. Tapi tolong jangan jauhin aku. Aku cuma bakal ngomong kalau emang urusan keluarga. Selain itu, udah cukup. Tan, tolong, Tan. Aku bener-bener kehilangan arah. Mungkin ini waktunya kamu belajar berdiri sendiri. Intan. Sejak hari itu, Rini mulai bekerja serabutan demi menyambung hidup. Intan sesekali melihatnya dari kejauhan. Ia merasa iba, namun ia tahu kepercayaan yang dia sia-siakan tak bisa dipulihkan semudah itu.